Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi pembahasan soal ya, bocoran soal pretest PPG dalam jabatan atau prajabatan 2023 khusus materi pedagogik. Teman-teman bisa belajar di channelnya Kak Furkon karena ini untuk semua mapel ya, karo pedagogik. Nanti untuk yang profesional mungkin nanti Kak Furkon bahas yang matematikanya ya teman-teman. Kalau dan PGSD mungkin bisa lah, oke. Tapi sebelum Kak Furkon ke pembahasan soal bocoran soal pretest PPG pedagogik, teman-teman bisa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkon mengupload pembahasan bocoran soal pretest PPG yang terbaru di 2023 ini ya. Oke, mantap juga. Langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Akan terbahas seperti biasa ya, 3 soal cukup ya teman-teman ya. Soal pertama, soal kedua, dan terakhir adalah soal ketiga. Oke, jadi ini pedagogik itu masuk ke semua pelajaran ya teman-teman ya. Jadi mungkin nanti aplikasinya saja yang berbeda. Dalam hal ini deskripsi soalnya saja. Mungkin soal ceritanya tentang apa yang teman-teman pelajari, misalkan tentang IPS ya IPS seperti itu. Seperti biasa teman-teman bisa coba dulu teman-teman ya. Perlu diketahui 120 soal ya teman-teman ya. 120 soal pretest PPG itu UP sama aja teman-teman ya. Kalau belajar UP di sini juga boleh ya karena kisi-kisi UP sama pretest itu tidak jauh berbeda. Intinya sama. Intinya 120 soal ini terdiri dari soal pedagogik ya kan? Pedagogik sama profesional. Eh, Lah, profesional ini sesuai mapelnya teman-teman ya kan. Ini sesuai mapel. Misalkan teman-teman mapel PPKN ya, PPKN matematika ya, matematika seperti itu. Langsung kita bahas saja soalnya nggak pakai lama teman-teman ya. Seorang guru matematika. Nah, ini lebih ke matematikanya teman-teman ya. Misalkan teman-teman sosiologi berarti guru sosiologi nanti. Tapi sama aja teman-teman ya. Kelas 8 merancang pembelajaran yang menguatkan karakter. Oke, di sini ada karakter ya. Pada KD 3.4 menganalisis fungsi linier dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dengan cara mengajukan masalah berupa contoh struk pembayaran listrik suatu tempat. Oke, di sini ada kata-kata listrik teman-teman ya. Kalau fungsi berarti listrik. Oke, berarti listriknya kan nanti ada X sama Y ya. Di sini sudah diberikan ya Y sama dengan AX ditambah B. Otomatis Y ini bayar berapa ya kan? Atau biayanya. Iya nggak teman-teman? Nah, X apa? X-nya itu KWH-nya, jumlah KWH-nya itu berapa? Nah, seperti itu. Jangan sampai kebalik ini teman-teman ya, karena tujuannya kan fungsi ya kan. Fungsi itu menganalisis suatu nilai. Berarti nilai yang dimaksud di sini adalah tarif tarif listrik atau biayanya. Nah, tarif listrik yang dibayarkan setiap rumah itu ternyata berbeda-beda, teman-teman. Secara berkelompok, siswa akan menyelesaikan LKPD yang berisi langkah-langkah sehingga siswa sudah memaknai Y sama dengan AX plus B. Langkah yang harus dilakukan guru agar siswa tumbuh karakter peduli pada lingkungan. Oke. Siap. Ini hot sekali ya, soalnya teman-teman ya. Sekarang kita analisis perjawaban. Kita coba yang E dulu ya. Ini mirip sekali ya. Mengajak siswa mengidentifikasi besar kecilnya pemakaian listrik dalam YKWH. Ini keliru teman-teman ya. Dalam YKWH ya kan. Berarti harusnya kan dalam X ya. Harusnya kan XKWH. Ya nggak? Ah, sebenarnya ini peduli semua ya kan mengajak siswa ya kan. Peduli semua. Cuma di sini kita mainnya ke konsep ya. XKWH. X rupiah ini salah ya. Harusnya dalam Y rupiah ya kan. Biayanya kan Y. Karena fungsi teman-teman. Fungsi itu nilainya ya kan. Berarti yang jawaban E ini pasti salah. Pasti salah. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Ngena ya. Oke. Coba kita analisis jawaban yang D. Mengajak siswa mengidentifikasi besar kecilnya pemakaian listrik dalam AKWH B rupiah. Ini juga salah teman-teman ya. Ini harusnya kan ini harusnya X, berarti ini dalam Y. Berarti variabelnya salah ya pasti salah. Seperti itu, gampang. Yang C, mengajak siswa untuk mencari artikel tentang pentingnya peduli pada lingkungan. Ini juga eh, salah ya, tidak ada materinya ya kan, tidak ada materinya, tidak ada materi,
Tidak ada materi. Padahal tadi sudah dijelaskan materinya itu loh tentang fungsi. Kita mau menganalisis fungsinya itu bentuknya adalah Y sama dengan AX ditambah B. Berarti jelas salah dong yang C. Kena ya teman-teman ya. Oke. Sekilas mirip semua, tapi kalau kita telaah lebih dalam itu berbeda teman-teman ya. Oke. Yang A coba teman-teman ya. Mengajak siswa mencari informasi besar kecilnya golongan listrik di dalam rumah dalam XVA dengan iuran listrik yang harus dia bayarkan tiap bulan. Oke, jadi ini besar kecilnya golongan listrik. Nah, ini kan tidak dibicarakan teman-teman, golongan listrik ya kan. Entah itu 900 ya, 900 kWh atau 1300 ini tidak dibicarakan. Intinya kita cuma memaknai aja apa jika KWH-nya sekian, berapa yang harus dibayarkan, berarti ini kurang tepat. Nah, tidak ada istilah golongan listrik. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang B. Mengajak siswa mengidentifikasi besar kecilnya mengenai listrik dalam X kWh. Oke ya, sudah cocok. Di rumah masing-masing dengan iuran listrik yang harus dibayar tiap bulan. Nah, ini sudah cocok ya. Tiap bulan berarti ini Y-nya seperti itu. Wah. Bisa dipahami ya. Ini soalnya super hot ya, teman-teman ya. Jadi harus teliti dan sangat jeli. Lanjut ke soal nomor 2. Bisa dicoba dulu teman-teman ya, mantap jiwa. CTL itu contextual teaching learning ya. CTL itu kontekstual teaching learning. Jadi kalau kontekstual itu benar-benar dihubungkan dengan dunia nyata ya teman-teman ya. Dihubungkan dengan dunia nyata. Nah, teman-teman harus memahami langkah-langkahnya, nggak bisa ditepis ini teman-teman ya. Urutan aktivitas pembelajaran CTL untuk memahami konsep volume balok. Oke, volume balok. Yang pertama jelas siswa kelompok ya, kelompok kecil. Kita coba dulu aja lihat materinya teman-teman ya. Oke, kalau kontekstual itu gimana sih? Nah, di sini langkah-langkah model pembelajaran CTL ya. Yang pertama itu apa langkahnya? Adalah invitasi. Invitasi itu mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang dibahas. Guru memancing dengan memberikan pertanyaan yang problematik tentang fenomena kehidupan sehari-hari. Mengikutsertakan pemahamannya tentang konsep tersebut. Oke, jadi di sini guru tidak menjelaskan ya, tidak ada penjelasan, ya kan? Tidak menjelaskan. Perlu teman-teman pahami ya. Guru itu tidak menjelaskan. Guru tidak menjelaskan. Jadi kalau nanti ada langkah menjelaskan itu pasti bukan langkah CTL. Seperti itu ya. Ngena ya? Oke. Lanjut ke eksplorasi. Eksplorasi ini menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan. Ini sudah dikelompokkan ya karena ini sudah kelompok. Penjelasan dan solusi. Siswa memberikan penjelasan dan solusi ya kan? Ditambah dengan penguatan guru. Jadi guru itu hanya memberikan penguatan aja. Guru tidak menjelaskan, ya kan, tidak menjelaskan. Jadi biarkan aja siswa yang menjelaskan, nanti kita dikuatkan aja. Jadi misalkan tadi kan volume balok, guru nggak perlu menjelaskan volume balok itu gimana sih, biarkan siswa menemukan sendiri karena di sini sudah ada medianya yaitu batu bata. Yang terakhir adalah pengambilan tindakan. Siswa dapat membuat keputusan menggunakan pengetahuan dan keterampilan. Oke lah, ini pemecahan masalah ya. Oke, langsung saja kita eksekusi soalnya ya. Oke, mantap jiwa. Di sini, yang pertama jelas langkah pertama adalah yang pertama, ya kan? Tentunya tadi kan sudah ada kelompok ya. Kemudian bagaimana sih caranya kita merangsang ya kan? Merangsang pikiran siswa untuk menuju materi yang kita sajikan yaitu volume, berarti menyajikan tumpukan batu bata. Nah, ini sudah jelas ya kan, langkah yang kedua ya kan, ini langkah kedua ini menyediakan tumpukan batu bata. Habis itu dianalisis ya kan dengan menganalogikan banyaknya batu bata volume balok. Siswa diminta, tidak ada kegiatan guru di sini ya kan, siswa diminta 3. Nah, ini menjelaskan. Nah, dan contoh-contoh ini tidak perlu ya kan, karena tidak ada penjelasan ya kan. Kalau di CTL itu tidak ada penjelasan, perlu teman-teman pahami. Di langkahnya tadi, di sintaknya sudah jelas. Kemudian pengayaan jelas ada ya kan, pengayaan jelas ada, berarti ini langkah yang keempat ya teman-teman ya, mantap jiwa. Pengayaan dengan diminta berkolaborasi, kemudian otomatis menuliskan apa saja ya kan yang telah dipahami dan belum terkait dengan volume balok. Intinya setelah diskusi tadi kan ada yang mungkin kelewat atau gimana, itu dituliskan. Istilahnya nanti apa tadi langkahnya, pengambilan tindakan.
Di sini broker informasi mengajukan pertanyaan lanjutan, mengajukan saran. Nah, berarti ini yang tidak ada di diskusi ya kan, tidak ada di diskusi itu bisa ditambahkan di sini. Kan pengambilan tindakan seperti itu. Berarti jawaban yang paling tepat dan paling ngena itu adalah yang B. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Diingat-ingat aja, oh CTL itu loh gini, gini, gini ya. Seperti itu. Jadi nggak perlu dihafalkan semuanya karena banyak sekali model pembelajarannya. Lanjut ke soal yang terakhir. Di sini ada asesmen autentik atau real ya, real penilaian. Jadi penilaiannya itu berdasarkan ya real, kita ukur sendiri ya kan, real penilaian. Nah, real penilaian. Untuk mengukur pemahaman siswa tentang penyajian data adalah siswa diminta menyelesaikan berbagai soal. Lah ini kurang enak ya teman-temannya. Ini bukan otentik ya kan. Mengerjakan soal ini bukan ya, kurang enak. Diminta menyebutkan berbagai cara penyajian telah dipelajari juga kurang enak. Diwawancarai ini mendekati, tetapi kurang enak ya karena di sini adalah siswa diminta mengukur tinggi badan beberapa temannya dan diminta menyajikan datanya dengan berbagai cara. Ya, berarti kan ini real ya, real penilaian ya kan. Asesmen otentik berarti jawabannya adalah yang E. Gampang ya teman-teman ya. Oke, kita coba sifatnya ya teman-teman ya. Ada beberapa sifat asesmen otentik yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama itu berbasis kompetensi, yaitu asesmen yang mampu memantau kompetensi seseorang, ya kan? Yang kedua, individual. Kompetensi tidak dapat disamaratakan pada semua orang. Bersifat personal. Berpusat pada siswa, ya tadi sudah kena ya, mengukurnya secara sendiri. Tak struktur dan open-ended, artinya dalam arti percepatan penyelesaian tugas-tugas otentik tidak bersifat uniform dan klasikal. Juga kinerja yang dihasilkan tidak harus sama. Oke. Kelima, integrasi dalam proses pembelajaran. Oke lah, ongoing atau berkelanjutan. Ya berkelanjutan tadi kan sudah ada datanya tinggi badan siswa itu tadi. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya. Alhamdulillah ngena ya. Semoga saja teman-teman paham ya apa yang Kak Furkon sampaikan. Intinya pedagogik itu soal yang keluar itu aja teman-teman. Karena di sini memang apa? Mungkin pengembangannya aja ya, misalkan teksnya ya kan, teksnya mengikuti sesuatu yang lagi in saat ini ya seperti itu. Jadi teman-teman wajib memantau informasi terkini aja di berita-berita, lah nanti dikaitkan dengan pedagogik ya kan, pembelajarannya seperti apa. Seperti itu. Oke, seperti itu dulu pembahasan soal dari Kak Furkon, bocoran soal Pretest BPG dalam jabatan atau prajabatan 2023 atau UP ya, bisa saja pakai UP. Salam semangat terus dari Kak Furkon. Ditunggu video Kak Furkon selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.